Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi 20 Juli kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Wakil Gubernur Hadi Mulyadi positif tertular virus corona. Puluhan warga melakukan aksi menutup akses jalan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan ganti rugi lahan. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi positif tertular virus corona. Dia baru mengetahui terjangkit setelah dilakukan tes swab dengan hasil terkonfirmasi positif. Kini Wagub menjalani penyembuhan dengan isolasi mandiri di rumah. Kabar Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi tertular virus corona dibenarkan oleh Kepala Biro Humas Setdaprop Kaltim Syafranuddin. Menurut Kepala Biro Humas, Wakil Gubernur diketahui tertular virus corona setelah dilakukan swab. Dari swab itu hasilnya dia terkonfirmasi positif, sehingga langsung mendapat penanganan dari tim medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan yang benar informasi bahwasanya Bapak Wakil Gubernur Kaltim, Bapak Hadi Mulyadi, diketahui terpapar virus corona. Namun kategorinya ringan, sehingga beliau sekarang dengan keluarga melakukan isolasi di rumah dalam keadaan sehat dan tidak ada apapun kondisi. Cuma saat dilakukan swab baru mengetahui adanya gejala virus corona itu. Sekarang pemeriksaan terus dilanjutkan dan di kantor gubernur dilakukan penyemprotan disinfektan agar virus corona tidak menyebar di kantor gubernur. Demikian, makasih. Pemprov Kaltim sudah mengambil langkah antisipasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai ruangan kerja Wagub dan juga ruang-ruang lainnya. Selain itu dilakukan tracing terhadap orang-orang yang terduga melakukan kontak erat. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Belasan mahasiswa mendatangi kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Manggar di Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan. Para mahasiswa ini menuntut PDAM untuk segera melakukan transparansi tagihan PDAM yang membengkak. Belasan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Balikpapan melakukan aksi demonstrasi di kantor PDAM pada Rabu siang di Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan. Orasi dilakukan oleh mahasiswa di depan kantor PDAM Tirta Manggar Balikpapan untuk melampiaskan kekecewaan dengan membakar baju sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja PDAM Tirta Manggar Balikpapan. Kedatangan para mahasiswa ini mengajukan 3 tuntutan untuk dipenuhi PDAM. 3 tuntutan yang diajukan ke PDAM diantaranya, PDAM diminta untuk segera melakukan transparansi tagihan PDAM yang membengkak di masyarakat hingga 100%. Kemudian menggratiskan pengadaan pipa induk PDAM yang selama ini dibebankan ke masyarakat dan juga mendesak PDAM untuk melibatkan masyarakat dalam pembahasan kenaikan tarif PDAM. Jadi sesuai terangkan hasilnya tadi ada beberapa tuntutan, ada beberapa hal yang kemudian kami ajukan ke PDAM. Hari ini kan terkait dengan misal kayak hak masyarakat. Nggak merasa puas nggak Mas? Ya? Merasa puas nggak? Terlalu banyak hal diplomatis yang kemudian dihadirkan. Bahasa-bahasa framing. Hanya beberapa hal yang kemudian didatangkan. Tetapi kemudian yang lain seperti terlihat tersembunyi. Ya. Kan seperti itu. Lanjut lagi nggak Pak Wali Kota? Lanjutannya apa? Lanjutannya jelas karena mereka memperlihatkan bahwa hari ini yang kemudian mengakomodir
itu adalah pemerintah wali kota, kami akan hadir ke sana. Kami akan hadir ke wali kota karena mereka melempar itu ke pemerintah kota. Walaupun mereka bilang mereka sudah mengajukan, karena yang jelas kami tadi sasar tentang pengajuan. Akan ada aksi lanjutan berarti? Kami akan datang ke pemerintah kota. Kalau misalnya di sini tuntutan tidak tersampaikan, tidak selesai semua permasalahannya, hari ini kami akan datang kembali dengan masa yang lebih besar. Hari ini kami berjalan karena protokol kesehatan. 3 poin tuntutan pun langsung ditandatangani Direktur Utama PDAM Tirta Manggar untuk segera dilakukan pembahasan bersama pemerintah Kota Balikpapan. Meski demikian, pihak PDAM tidak bisa memberikan kepastian waktu untuk melakukan tindak lanjut dari tuntutan mahasiswa. Kita apresiasi ya kebetulan dari adik-adik mahasiswa terhadap kondisi di Balikpapan saat ini. Tentunya ini juga menjadi PR bagi kami untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, khususnya pelanggan. Jadi itu yang kesan kami. Sekali lagi terima kasih. Adik-adik mahasiswa punya atensi yang lebih besar, sehingga kami juga terpacu untuk lebih bersemangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pak, terkait pembayaran kelebihan dari masyarakat seperti apa Pak sejauh ini? Pembayaran kelebihan dari masyarakat memang selama ini ada 2 kebijakan yang kita tempuh. Kalau itu kelebihan pembayaran karena memang kesalahan pembacaan, kita bisa pengembalian atau kompensasi dengan tagihan bulan selanjutnya. Aksi mahasiswa di kantor PDAM mendapatkan pengawalan aparat kepolisian, Polresta Balikpapan dan Polsek Balikpapan Selatan, dan juga Satpol PP Kota Balikpapan. Aksi demo yang digelar berjalan aman dan lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meski masa pandemi COVID-19, pemerintahan Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tetap konsisten melaksanakan proyek pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa. Di antaranya bedah rumah, semenisasi jalan, dan pembuatan drainase. Pekerjaan tahap 1 sudah selesai, mengungkapkan rasa syukur Kepala Desa bersama Ketua Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur Babinsa, mengundang warga bersilaturahmi sekaligus juga mendekatkan hubungan pemerintah dengan warga. Dengan warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, memaparkan hasil kegiatan selama ini, alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk menyampaikan program 2020 depan, lalu ada tugas yang sudah kita sahkan, alhamdulillah sudah bisa menyampaikan kegiatan di tahap 1 2020. Tadi kita semua tayangkan di sini supaya masyarakat tahu bahwa Desa Lojanan Ulu itu dengan dana tahap 1 2020 itu sudah tersalurkan, sudah digunakan dengan sebagaimana mestinya. Proyek-proyek yang sudah dikerjakan menggunakan dana APB Desa, diantaranya adalah program bedah rumah, semenisasi jalan, serta membuat drainase. Menurut Kepala Desa Supario, dengan selesainya pekerjaan tahap 1, maka jajaran pemerintahan desa sudah siap menjalankan program tahap kedua. Bahwa di tahun 2020 tahap 1 yang sudah mendekati pencairan tahap 2, kegiatannya sudah kita selesaikan, tinggal menunggu berkas pendukung pencairan untuk tahap 2. Sementara Ketua BPD Lojanan Ulu, Biadi Bintoro, mengapresiasi kerja yang dilakukan pemerintahan desa di bawah kepemimpinan Supario. Menurutnya, Kepala Desa mampu menggerakkan semua potensi desa, termasuk warga, agar aktif dalam pembangunan.
sebagai fungsi tupoksi kami Kemendagri 110 pasal 32 itu pengawasan kinerja kepala desa. Dan alhamdulillah setelah dilantik sekarnya luar biasa, bahkan sampai program di APBD 2020 tahap pertama ini sudah terselesaikan. Ada tahapan BLT yang perintah dari Kementerian Pedesaan itu sudah, dan tadi sudah disaksikan oleh semua masyarakat yang ada. Tim Kaltim TV melaporkan. Setelah mengadu ke organisasi masyarakat Projo atau Projokowi di Kota Kartanegara, puluhan warga melakukan aksi menutup jalan yang biasa dipakai untuk akses perusahaan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka. Setelah mengadu ke organisasi masyarakat Projo atau Projokowi di Kutai Kartanegara, puluhan warga melakukan aksi menutup jalan yang biasa dipakai untuk akses perusahaan PT KAJ. Mereka menuntut perusahaan mengganti rugi lahan mereka. Nasib ganti rugi lahan puluhan warga desa Sukabumi, Kota Bangun, Kutai Kartanegara bertahun-tahun tak mendapat tanggapan, membuat mereka marah dan menutup akses jalan perusahaan. Aksi penutupan agar perusahaan segera mengganti lahan warga yang digusur sejak tahun 2012 silam. Dulu sudah kita ingatkan. Kita sudah ingatkan kepada perusahaan KAJ bahwa ini lahan kita. Ternyata peringatan itu selalu diurukan. Peringatan kedua mau LC kita ingatkan. Ternyata KAJ itu memang bukan melerai, tapi malah maksa LC dan menanam. Justru KAJ itu kalau kita mengadakan penutupan, dia selalu mendatangkan preman. Jadi tidak pernah. Makanya ya, alhamdulillah ini penutupan yang terakhir ini kami tidak akan membuka lagi. Ternyata KAJ memang tidak punya apa-apa. Warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan sudah menyerahkan masalahnya ke DPC Projo Kukar. Namun upaya perundingan belum juga membuahkan hasil. Menurut Sigit Arianto, upaya penyerobotan lahan itu sudah jelas karena lahan itu ternyata ada pemiliknya dan bukan PT KAJ. Nah, ternyata indikasinya sangat kuat bahwa memang KAJ melakukan budidaya usaha perkebunan ini di wilayahnya Pak Darmono tanpa memiliki izin. Karena izin lokasi di atas tanah ini sudah dipunyai PT Bahtera Bahagia. Bahtera Bahagia adalah yang punya direkturnya adalah Pak Jalung. Nah, ini lokasi yang sekarang ada di sini sudah masuk konsensinya Bahtera Bahagia, ditantangkan oleh Pak siapa ya waktu itu bupatinya tahun 2008 dia. Kasih Pak Samsuri kasih. Ya. Samsudin Aspar ini. Nah, jadi lahan ini saya kasih tahu lahan ini adalah masuk di dalam wilayah izin usaha budidayanya PT Bahtera Bahagia. Dia punya luasan 13.000 hektar. Terus lahan ini dibeli oleh Pak Mahrum, Pak Darmono, Pak Asri Hamzah, almarhum ya. Beliau adalah mantan pejabat Bapeda di Kota Kartanegara. Nah, ini tanahnya ini mereka ya yang memiliki ini dengan kelompok-kelompoknya kan gitu. Dengan ada kelompok tanya di sini. Nah, inilah diserobot dan surat-surat mereka jual belinya jelas semuanya dengan saya, surat-suratnya dengan saya. Tiap tahun sejak mulai ada jual beli dengan pemilik lahan yang dengan masyarakat itu tidak pernah lewat bayar PBB ya. Sampai hari Minggu 13 Juli 2020, warga berkeras tidak mau membuka akses jalan untuk PT KAJ. Sayangnya pihak perusahaan PT KAJ belum bisa dihubungi. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Sejumlah anggota hingga perwira Polresta Balikpapan menjalani pemeriksaan senjata api dan tes urin. Pemeriksaan dilakukan Ditpropam Polda Kaltim. Senin pagi, Ditpropam Polda Kaltim melakukan pemeriksaan kepada anggota hingga perwira Polresta Balikpapan. Pemeriksaan senjata api dan tes urin dilakukan di halaman Mako dan Ruang Rupatama Polresta Balikpapan pada 13 Juli 2020. Satu persatu personil Polresta Balikpapan yang memegang senjata diperiksa. Dari kelengkapan senjata hingga kartu izin pemegang senjata api yang dilanjutkan dengan tes urin untuk mengetahui apakah anggota Polresta Balikpapan ada yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Wakapolresta Balikpapan AKBP Sepril Sesa mengatakan, pemeriksaan senjata api dan tes urin ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penggunaan senjata api benar-benar sesuai aturan. Di Ditpropam Polda Kaltim melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh personil yang memegang senpi, sehingga diharapkan bahwa dalam penggunaan senpi betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk senpi itu apa saja sih Pak yang diperiksa Pak? Untuk senpi tentunya kelengkapan itu baik surat-surat maupun kondisi senpi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin pada seluruh personil termasuk perwira. Supaya anggota itu tidak mencoba-coba untuk masuk dalam dunia narkoba. Apakah dia pemakai, apakah dia itu cuman kurir, apakah dia penghubung atau apa, apalagi bandar, jangan sampai terjadi. Nah, ini kita ambil urinnya, terus kita tes. Untuk hasilnya gimana Pak nanti? Sementara belum. Jadi kalau misalnya di sini reaktif atau positif, kita lihat. Kalau sudah, ini akan kita dalami nanti pendalaman. Nah, kalau masih positif juga, nanti kita tindak lanjuti. Untuk senpi sendiri, satu anggota ditemukan kartu izin pemegang senpi sudah tidak berlaku. Untuk tes urin sendiri, jika ada yang positif narkoba, maka akan dilakukan proses hukum. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ditpolairut Polda Kaltim membekuk 3 orang tersangka kasus pencurian tali di kapal asing di Muara Berau. 2 dari 3 tersangka merupakan residivis kasus yang sama. 3 orang kawanan pencuri tali di kapal asing di kawasan Muara Berau digiring petugas Ditpolairut Polda Kaltim pada 13 Juli 2020 siang. Ketiga tersangka yakni Kayamudin, Nasruddin, dan Jofri. Ketiga tersangka ini merupakan warga Samarinda. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga tersangka dengan cara mendatangi kapal asing MV Red Daisy dan MV Kapten Yanis. Selanjutnya, satu tersangka Kayamudin naik ke atas kapal dengan cara memanjat melalui rantai jangkar dan masuk melalui lubang jangkar, dan selanjutnya mengambil satu rol tali kapal dengan panjang 200 meter di masing-masing kapal yang berbeda dan hasil curian dibagi sama. 2 dari 3 tersangka ini merupakan residivis dan bebas asimilasi pada 3 bulan lalu dengan kasus yang sama. Ditpolairut Polda Kaltim Kombes Pol Tatar Nugroho menyebut 2 tersangka Kayamudin dan Nasruddin merupakan residivis yang bebas asimilasi dan kini kembali diamankan lantaran melakukan pencurian tali kapal di kawasan Muara Berau. DMB atau IMO karena banyaknya kejadian, karena itu dari Direktorat Polair Polair Polri untuk modus operandi, jadi mereka menggunakan perahu klotok namanya ya, perahu-perahu kecil, kemudian biasa dilakukan di malam hari menjelang pagi,
mereka menempel ke kapal besar, kemudian mereka manjat melalui rantai jangkar, terus kemudian masuk ke lubang jangkar, lubang rantai jangkar, baru masuk ke kapal. Nah, dari situ tali diturunkan ke kelotok mereka, baru mereka bawa. Lewat lubang jangkarnya itu. Lubang jangkar. Berapa tingginya itu? Tergantung. Tergantung ya? Ya. Ada 10 meter, 15 meter? Paling ada 5 meter, 10 meter. 10 meter. Pakai apa mutusin talinya, kamu pakai apa? Ya. Itu talinya di atas tuh. Ya, enggak diputusin. Langsung lepas. Satu roll itu ya. Sudah sering naik kayak gitu? Ya. Sudah sering naik. Sudah sering nggak, Pak? Sudah sering. Ketiga tersangka akan diancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dibekuk Reskrim Polresta Balikpapan. Pelaku melakukan aksinya di 11 TKP. Unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan membekuk seorang tersangka pencurian yang telah beraksi di 11 TKP. Tersangka diamankan di Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan pada 8 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Muhammad Firdaus mengakui setiap beraksi hanya seorang diri dan selalu membawa obeng besar yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korbannya. Pelaku beraksi di saat penghuni rumah tertidur lelap. Hasil curian berupa barang elektronik ini dijual tersangka untuk kebutuhan rumah tangganya lantaran dirinya menganggur. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan berjalan menyusuri rumah warga. Jika terlihat situasi aman, pelaku langsung beraksi. Jadi yang jelas di sini pelaku ini melakukan tindak pidana sebanyak 11 TKP. Di mana aja tuh? Wilayahnya dan wilayah aja dan. Wilayahnya. Yang jelas mayoritas kecamatan Balikpapan Selatan dan kota. Sudah berapa lama dan beraksi ini? Pelaku beraksi ini sekitar sudah 4 bulan. Seorang diri? Sendiri. Modus operandinya dan? Ya, pelaku seperti itu, berjalan melihat ada kesempatan, ada juga dicongkel dan memang ada terbuka diambil. Memang bawa obeng ya? Ya, seperti itu, bawa obeng. Ini obengnya. Mas, sebelum ngambil itu kamu baik dulu sehingga tidak diketahui oleh pemiliknya. Posisi tidur memang. Dia posisi tidur. Terus itu masuk lewat mana? Sekarang lewat jendela. Kamu bukai pakai apa? Sudah terbuka memang. Oh gitu. Itu kamu incar dulu kah, Daus? Enggak. Kamu incar dulu kah? Random ya? Jadi jalan. Itu dijual kah, Mas? Hasilnya? Dijual? Di mana jualnya? Tempat-tempatnya memang ada sih. Paling mahal jual apa? Pernah jual apa? TV. Berapa dapat? 1,5 juta. Buat uangnya? Buat keperluan sehari-hari. Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Siapa yang bakal dicalonkan Partai Demokrat untuk maju di pemilihan Wali Kota Samarinda masih belum jelas. Puji Setiawati mengatakan dirinya memang pernah ditawarkan untuk maju, namun dia menolaknya. Anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat Kaltim, Puji Setiawati, mengakui jauh-jauh hari sudah mendapat tawaran untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Samarinda. Bahkan tawaran itu datang dari pengurus penting di DPP Partai Demokrat. Menurut istri dari Wali Kota Samarinda yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu memutuskan untuk tidak maju Pilwali Samarinda setelah mempertimbangkan secara matang dia ingin mengabdi kepada masyarakat melalui legislatif saja. Saya tunggu Puji Setiawati. Saya mengatakan tetap sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan iya untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga minta petunjuk kepada Allah. Hati saya tetap istiqomah. Hati saya tetap ingin mengabdi untuk masyarakat Samarinda, tidak melalui menjadi Wali Kota Samarinda, tetapi tetap menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, sehingga saya lebih bebas untuk bergerak. Saya bisa lebih dekat dengan masyarakat tanpa ada birokrasi, tanpa ada agenda-agenda yang pasti yang diatur oleh pemerintah. Saya bisa kapanpun dengan masyarakat, jam berapapun saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan sampai pertengahan bulan Juli, Partai Demokrat belum memutuskan kepada siapa calon yang akan diusungnya. Dengan memiliki 5 kursi di DPRD Kota Samarinda, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk memperoleh tiket menjadi partai pengusung. Isu yang berkembang menyebutkan kemungkinan Demokrat bergabung dengan Nasdem, mengusung Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patolongi. Ibu kebetulan bukan pengurus partai karena ibu anggota Dewan, yang selaku Ketua DPD adalah Pak Syahri Jaang, Wali Kota Samarinda, sehingga lebih jelasnya barangkali ditanyakan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur berganti nahkoda. Setelah selama 8 tahun dijabat Jauhar Effendi, kini berganti ke HM Syirajudin. Jauhar mengakui ada yang belum selesai dilakukannya dan meminta pejabat baru meneruskannya. Dr. Jauhar Effendi dilantik sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesras Sekretariat Provinsi Kaltim. Tanggal 8 Juli lalu, dia resmi meninggalkan jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, jabatan yang sudah diembannya selama 8 tahun. Saya kan kebetulan sudah 8 tahun di sini. Nah, alhamdulillah capaian Indeks Desa Membangun Kaltim ini sudah ranking 9 di tingkat nasional. Nah, kami berharap ini terus dipertahankan, bahkan harapan kita ditingkatkan. Dan yang kedua, masih ada satu PR, bagaimana mengusahakan agar di tahun-tahun yang akan datang itu ada bantuan keuangan desa ya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya
prinsip sudah oke di 2021, tapi karena COVID-19 ini maka belum bisa direalisasikan. Nah, ini yang saya titipkan kepada Pak Syafruddin sebagai pengganti saya. Saya yakin beliau masih muda, sangat energik, dan insya Allah di bawah kepemimpinan beliau DPMPD makin maju. Acara pisah sambut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim berlangsung sederhana, dihadiri sejumlah staf dan juga beberapa pejabat. Keduanya melakukan penandatanganan berita acara dan dilanjutkan dengan potong tumpeng di kantor DPMPD Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda. Menurut Jauhar Effendi, di tempat tugasnya yang baru sebagai asisten bidang pemerintahan masih punya tugas untuk mengawal program-program yang diinginkan DPMPD. Dia berpesan kepada seluruh staf agar tetap semangat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Di hari pertama masuk sekolah, para murid SD 001 Balikpapan hanya dilakukan pengenalan lingkungan sekolah. Satu hari hanya 5 murid yang melakukan pengenalan sekolah. Beginilah suasana pada Senin pagi saat murid SDN 001 Balikpapan kembali masuk sekolah pada masa new normal. Mereka mengenakan pelindung wajah saat masuk sekolah dan pihak sekolah juga memeriksa suhu tubuh murid dengan menggunakan termogan. Dalam pengenalan sekolah bagi murid SD Negeri 001 Balikpapan, pihak sekolah hanya mengambil 5 orang anak dalam satu hari. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Windu Gunawan selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 001 Balikpapan mengatakan, untuk tatap muka dan pengenalan sekolah setiap hari hanya sebanyak 5 murid saja sesuai jumlah rombel yang ada dan untuk waktunya hanya berkisar 2 jam. Siap. Sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan melalui PLT Kabid PSD bahwasanya pelaksanaan PLS pengenalan lingkungan sekolah dalam rangka pengenalan hari pertama masuk sekolah, anak-anak hanya boleh diperkenankan maksimal 5 anak. Nah, dengan dasar itu maka kita walaupun 5 anak karena kelas di SD 001 Balikpapan Kota itu ada 4 rombel, maka kita ambil perwakilan. Nah, di samping itu nantinya teman-teman itu sudah membentuk kelompok belajar, maksudnya pembagian kelasnya, sehingga perwakilan itu nanti bisa share di grup, sehingga mereka juga bisa mengetahui apa yang dilakukan di sekolah terhadap pelaksanaan hari pertama masuk sekolah ini. Berarti buka sekolah baru pertama kali masuk atau gimana? Baru pertama kali masuk. Terus gimana metode pembelajaran di setelah corona ini, Bu? Metode pembelajarannya maksudnya? Nah, ini tadi pengenalan atau seperti apa metodenya? Pengenalan. Pengenalan aja. Lingkungan aja. Pakai apa aja, Bu, tadi, Bu? Keamanannya tadi? Bagus sih. Cuci tangan, pakai sabun. Habis itu tembak suhu. Dan suhunya. Masker juga wajib, Bu, ya? Masker juga wajib. Oke. Terus ini setelah pengenalan pulang, Bu? Untuk belajar mengajar kedepannya akan melakukan rapat dengan pihak orang tua murid karena selain tatap muka, pembelajaran akan dilakukan secara online. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami terus melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri dan sampai jumpa.